Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Jelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca di seluruh Nusantara, yang digunakan oleh pedagang, pelaut, dan interaksi antar suku, karena bahasanya itu sederhana dan mudah dipahami. Kemudian bahasa Melayu sudah digunakan dalam prasasti-prasasti kuno seperti Prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi di Sumatera Selatan. Bahasa Indonesia sendiri mulai diresmikan pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda, yang salah satu isinya yaitu menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia mulai dipakai sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kemudian digunakan dalam Undang-Undang 1945, bahasa dalam pemerintahan, pendidikan, dan media-media. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian pada tahun 1972 bahasa Indonesia dibuat ejaan yang disempurnakan atau EYD, kemudian berkembang dengan memperkaya kosakata dari bahasa daerah dan bahasa asing, sehingga kemudian digunakan dalam teknologi, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Hingga pada saat ini, bahasa Indonesia sudah digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk di Indonesia sebagai alat pemersatu dari ribuan suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Karena, balik lagi, pada 1972, bahasa Indonesia sudah dikembangkan dengan memperkaya kosakata dari bahasa daerah dan bahasa asing sehingga mudah digunakan dalam komunikasi di Indonesia. Kemudian yang paling terbaru adalah bahasa Indonesia juga sudah mulai dipelajari oleh orang-orang asing di luar negeri sebagai bahasa internasional yang telah diakui sebagai bahasa resmi konversi umum oleh UNESCO pada November 2023 lalu. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi memperalat hubungan antar suku di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menegaskan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Bahasa Indonesia dan cinta tanah air berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Karena bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan dan identitas nasional yang menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional, karena mencerminkan sifat, tingkah laku, dan watak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan mempertahankan bahasa ini, agar kepribadian bangsa tetap mencerminkan dengan nyata dalam penggunaannya.
Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Berfungsi sebagai bahasa persatuan yang menyatukan masyarakat Indonesia dari beragam latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerah. Yang keempat, alat penghubung antar budaya antar daerah. Pemerintah menggunakan kebijakan dan strategi di berbagai bidang untuk disampaikan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya arus informasi antar warga, pengetahuan mereka juga bertambah, sehingga percepatan pencapaian tujuan pembangunan lebih mungkin terwujud. Refleksi cinta tanah air dengan menggunakan bahasa Indonesia bisa dilakukan dengan berbahasa Indonesia yang benar. Ini berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Selain itu, kita juga harus bertutur santun dengan cara berkomunikasi dengan sopan, lembut, dan penuh hormat terhadap lawan bicara, menggunakan pilihan kata yang tepat, nada bicara yang ramah, serta sikap yang tidak menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Dalam era digital ini, menjaga kemurnian bahasa Indonesia merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Penggunaan bahasa asing dan penggunaan bahasa gaul yang tidak baku dapat mengancam kemurnian bahasa Indonesia. Namun, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kemurnian bahasa Indonesia, memperkaya kosakata kita, dan menciptakan konten berkualitas dalam bahasa Indonesia, kita dapat menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas budaya kita. Menghargai keberagaman daerah dilakukan dengan menunjukkan sikap toleransi, yaitu menghormati perbedaan suku, budaya, agama, ras, dan antar golongan, serta tidak menjelek-jelekan budaya lain.